Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Tentu baik ya nak. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ananda Ibu selalu mendoakan Ananda Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ananda Ibu, hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa. Sudah selesai berdoa? Ayo kita belajar. Ananda Ibu semua, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ananda Ibu diharapkan mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah Ananda diharapkan mampu menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. Yang ketiga, Ananda diharapkan mampu menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai pada setiap sila Pancasila. Yuk kita mulai belajar hari ini. Indonesia sebagai negara maritim, Indonesia sebagai negara kepulauan. Ada yang pernah dengar apa itu negara maritim dan negara kepulauan? Nah, negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas, baik itu lautan, pantai, sungai, dan lain sebagainya. Nah, negara kepulauan. Negara kepulauan adalah negara yang memiliki jumlah pulau yang banyak. Indonesia memiliki banyak pulau. Ada berapa pulau besar? Benar, ada 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil. Ananda Ibu, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Silakan buka buku halaman 144. Ananda Ibu silakan baca. Jangan lupa tekan tombol stop ketika membaca dan tekan tombol play ketika sudah selesai membaca. Nah, sudah selesai dibaca? Oke, dengarkan penjelasan Ibu. Kondisi geografis sebagai daerah maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat di sekitar perairan atau di daerah pesisir. Mata pencaharian atau pekerjaan di daerah perairan yang pertama adalah nelayan. Yang kedua adalah pengrajin mutiara, dan yang ketiga adalah petani garam. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ananda Ibu, silakan buka buku halaman 145. Silakan dibaca terlebih dahulu. Jangan lupa tekan tombol pause ketika membaca, dan ketika sudah selesai membaca, tekan tombol play. Ananda Ibu sudah selesai membaca? Oke, dengarkan penjelasan Ibu. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Nah, pertukaran budaya terjadi saat melakukan transaksi jual beli antar dua negara. Hal ini mengakibatkan percampuran antara budaya asli dan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar negeri. Dampak dari Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Ananda Ibu, dampak ini ada di buku halaman 146. Mari dengarkan penjelasan Ibu. Yang pertama, dampaknya adalah komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara.
Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau lain, daerah lain, ataupun negara lain. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ananda Ibu, kita masuk tugas pertama. Silakan buka buku halaman 145. Ananda Ibu mencari pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaat sumber daya laut sebanyak 6. Selanjutnya di halaman 146, Ananda Ibu silakan ceritakan dampak positif dan dampak negatif dari Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Ananda Ibu, selanjutnya ayo kita sama-sama membaca buka buku halaman 148. Di halaman tersebut ada sebuah teks yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Ananda Ibu silakan baca terlebih dahulu. Jangan lupa tekan tombol pause ketika membaca dan tekan tombol play ketika sudah selesai membaca. Sudah selesai dibaca? Nah, ayo kita cari ide pokok pada setiap paragraf. Nah, paragraf pertama, apa ide pokoknya? Benar, sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Nah, sekarang ke paragraf kedua. Ayo jawab, apa ya ide pokok pada paragraf kedua? Benar, pertemuan situs sejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang memenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Sekarang ayo kita ke paragraf ketiga. Apa ya ide pokok paragraf ketiga? Ayo jawab. Benar, Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Nah, Ananda Ibu, tugas kedua, silahkan cari ide pokok pada paragraf keempat sampai dengan paragraf terakhir. Ananda Ibu, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai sila keberapa? Benar, ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ananda Ibu, Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak atau nyata yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Contohnya, ada di halaman 153. Pemilihan ketua kelas mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila persatuan Indonesia, lalu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang terakhir adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Nanda Ibu punya contoh lagi, dengarkan ya nak. Fitri membawa roti cukup banyak dan membagikan kepada teman-temannya secara adil. Nah, sikap Fitri itu mencerminkan sila persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh yang terakhir adalah Maria mau berteman dengan Siti yang berbeda suku dan agama dengannya. Nah, tindakan Maria mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa, Persatuan Indonesia,
dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ananda Ibu sudah paham tentang perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila? Nah, ingat, perilaku tidak hanya mencerminkan satu sila saja, tetapi bisa beberapa sila. Nah, Ananda Ibu, tugas ketiga ada di halaman 153. Silahkan dikerjakan. Ananda Ibu, dengan pemberian tugas ketiga maka berakhir pembelajaran ketiga hari ini. Ibu berharap Ananda Ibu dapat belajar di rumah dengan baik, tidak keluar rumah, tetap stay at home. Ananda Ibu mohon maaf atas segala kesalahan Ibu dalam berucap. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.